I wanna make you sweat, make you sweat, make you I wanna make you. Ibu kota Malaysia Kuala Lumpur dan ibu kota Thailand Bangkok merupakan dua ibu kota di kawasan Southeast Asia yang memiliki beragam jalur kereta tengah kota yang mumpuni. Lalu bagaimana jika kedua kereta di kedua ibu kota ini kita versuskan? Berikut kereta dalam kota Bangkok versus Kuala Lumpur berdasarkan pengalaman pribadi Aksa Nation. Positive people, pastikan semua subscribe terlebih dahulu. Kereta bandara. Letak bandara yang terkadang jauh dari pusat kota tentu memerlukan transportasi massal seperti kereta agar dapat mengangkut wisatawan menuju pusat kota. Kereta dipilih tentu selain lebih murah, juga lebih tepat waktu dan bebas kemacetan. KLIA Transit dan KLIA Express merupakan kereta bandara di Malaysia, di mana kereta ini menghubungkan antara Bandara Internasional Kuala Lumpur di Sepang dengan pusat kota Kuala Lumpur yang menjadi stasiun akhirnya. KL Sentral menjadi stasiun pemberhentian terakhir. Namun penumpang dapat juga turun di Putrajaya dan Bandar Tasik Selatan yang merupakan titik transit juga. Sebenarnya ada dua versi nih kereta bandaranya, namun saat Aksa Nation ke Malaysia Agustus 2022 yang lalu, KLIA Transit dan KLIA Express disatukan. Jadi tarifnya sama dan titik pemberhentiannya pun sama. Harga kereta bandara Malaysia ini lumayan mahal loh. Sampai titik akhir yaitu KL Sentral, penumpang dikenakan biaya Rp170.000 atau sekitar Rp50 Malaysia. Jika turun di Bandar Tasik Selatan, tarifnya sekitar Rp38,40 Malaysia atau sekitar 140 ribuan. Desain interior dari kereta bandara Malaysia ini mirip dengan kereta-kereta di Eropa loh. Waktu tempuhnya sendiri sekitar 50 menit menuju KL Sentral. Bangkok yang merupakan kota sebagai tujuan wisatawan dunia, rupanya telah menyediakan kereta bandara. Utamanya bagi penumpang yang turun di Bandara Suvarnabhumi dapat langsung mengakses kereta dari bandara ke tengah kota. Setidaknya ada 8 stasiun pemberhentian nih. KA Bandara di Bangkok ini rupanya selain digunakan untuk penumpang dari dan menuju bandara, keretanya juga digunakan untuk warga beraktivitas loh. Misalnya seperti berangkat kerja dan pulang kantor. Tarif KA Bandara ini Rp6.500 atau yang terendah dan termahal Rp19.500. KA Bandara ini dikelola oleh badan usaha milik negara perkeretaapian Thailand yaitu State Railways of Thailand. Waktu tempuh hingga stasiun akhir sekitar 26 menit. Desain interior KA Bandara Bangkok mirip dengan LRT dan MRT di kota Bangkok. Selanjutnya, kereta layang atau LRT. Kuala Lumpur, Malaysia terus mengembangkan dan memperluas jangkauan kereta layangnya atau LRT yang sudah beroperasi sejak tahun 1999. Setidaknya sekarang sudah ada 3 jalur LRT yang beroperasi penuh yaitu Putrajaya Sentul Timur, Ampang Sentul Timur, dan Gombak Subang Jaya Area atau Kelana Jaya Line. LRT di Kuala Lumpur memang sebagian besar merupakan jalur layang. Namun untuk jalur Kelana Jaya Line ada sebagian jalurnya yang berada di bawah tanah. LRT ini jalurnya sudah panjang-panjang loh, udah puluhan kilometer dan bisa digunakan dengan mudah. Salah satu transportasi publik yang sangat diandalkan oleh warga Bangkok dan wisatawan adalah BTS Skytrain atau Bangkok Mass Rapid System. Jalur kereta layang ini sudah beroperasi sejak tahun 1999 juga. Saat ini jalur layangnya sudah memiliki 2 tingkat loh. Salah satu titik temunya di kawasan Siam. Setidaknya ada 62 stasiun pemberhentian. Membentang sepanjang 70 km, BTS Skytrain memang menjangkau area sentral Bangkok yang membentang dari timur ke barat dan utara ke tenggara. Jadi memang pas banget nih buat wisatawan. Untuk tarifnya sendiri, BTS Skytrain ini tergantung jarak per stasiun. Saat Aksa Nation ke sana sering dapat kena tarif 25 hingga 33 baht atau sekitar 10.000 hingga 15.000 rupiah sekali jalan. Tarif dasarnya sekitar 16 baht atau sekitar 6.800 rupiah. BTS ini tentu bisa kita andalkan untuk lepas dari kemacetan kota Bangkok.
Selanjutnya adalah MRT atau Mass Rapid Transit. Kuala Lumpur, Malaysia sudah mengoperasikan jalur MRT sejak tahun 2016, kini sudah memiliki 2 jalur. Dari sumber Wikipedia disebutkan jalur Kajang Line yang merupakan MRT pertama beroperasi di Kuala Lumpur, Malaysia. Sama di Jakarta, rute Kajang Line yaitu Sematang Sungai Buloh ini memiliki 2 jalur yaitu layang dan jalur bawah tanah atau underground yang membentang sepanjang 51 km. Dan MRT Putrajaya yang baru beroperasi pada bulan Juni 2022 yang lalu dan membentang sepanjang 52 km. Nah, yang MRT Putrajaya jujur nih, Aksanation belum mencobanya. Next, kapan-kapan kita coba ya. Bangkok yang membuka jalur MRT sejak tahun 2004 kini sudah memiliki 2 jalur yaitu jalur Blue Line antara Hua Lampong dan Bangsu, jalur kedua Purple Line yaitu jalur ungu secara resmi, jalur Calong Ratchajam dibuka pada 6 Agustus 2016 dan menghubungkan Taupongan dengan Khon Bang Pai di Nonthaburi di barat laut Bangkok Raya. Itu adalah jalur angkutan massal pertama yang membentang di luar Provinsi Bangkok, administrasi metropolitan Bangkok. Kedua jalur MRT di Bangkok merupakan jalur bawah tanah semuanya. Kedua jalur MRT memiliki 470.000 penumpang setiap harinya, yaitu jalur biru sebanyak 400.000 dan jalur ungu sebanyak 70.000 dengan 53 stasiun operasional dan panjang rute gabungan 70 km. Tarif yang digunakan di MRT Bangkok berdasarkan jarak ya. Selanjutnya sistem integrasi dan pembayaran. Sistem integrasi di kota Bangkok tentunya sudah sangat diperhitungkan. Semua moda transportasi di sini langsung nyambung. Misalnya keluar dari stasiun BTS, kita bisa langsung memilih menggunakan bis atau MRT atau KA Bandara jika memiliki simpang pertemuan. Namun sayangnya sistem pembayaran di sini masih sendiri-sendiri nih, positive people. MRT, BTS, KA Bandara, dan bis cara bayarnya masih sangat manual, seperti membayar pada kondektur langsung atau beli tiket di mesin dan di counter tiket. Sedangkan jika membeli kartu transportasi juga hanya bisa digunakan di satu moda transportasi saja, dan saat membeli kartu juga masih terbilang ribet ya, sebab wisatawan masih harus menggunakan paspor mereka untuk membeli kartu ini. Selain itu, tarif kereta juga masih terbilang cukup mahal. Sementara di Kuala Lumpur, Malaysia tentu lebih unggul dibandingkan Bangkok, di mana sistem pembayarannya bagi warga negara Malaysia dapat langsung menggunakan iKTP atau Electronic Identity Card dengan membayar iuran RM50 Malaysia atau sekitar Rp170.000 setiap bulannya. Warga Malaysia dapat bebas keluar masuk transportasi publik, tinggal tap in iKTP-nya di mesin. Dan bagi wisatawan dapat juga membeli tiket secara langsung di mesin tiket atau membeli kartu Touch and Go yang dapat diisi ulang tanpa syarat apapun. Harga Touch and Go yaitu RM20 Malaysia atau sekitar Rp60.000 dengan saldo RM15 Malaysia. Soal integrasi Malaysia juga tak mau kalah, di mana karena semua moda transportasi berada di bawah satu manajemen yaitu Rapid KL, maka selain sudah saling terhubung, jika kita ingin berpindah dari LRT ke MRT atau monorail misalnya, kita sudah tak perlu lagi tap in. Dan pastinya kereta di tengah kota Kuala Lumpur selain MRT, LRT, dan lain sebagainya, ada juga monorail dan KTM yang bisa menjadi pilihan. Nah, itu tadi Positive People, sedikit informasi yang dapat Aksanation bagi-bagi berdasarkan pengalaman pribadi. Jika ada informasi tambahan, boleh banget di-share di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat, mari terus viralkan kebaikan, karena dunia harus tahu baiknya kota kita. Wassalamualaikum.